berprasangka buruk. Itu menyangka begitu saja tidak boleh. Termasuk seorang suami ataupun istri menyangka pada pasangannya itu berzina, maka dia harus mengambil saksi 4 supaya tidak ada timbul prasangka. Prasangka itu akan berbalik pada dirinya. Kalau kita mempunyai prasangka buruk pada orang lain, sebetulnya yang buruk dirinya. Kalau kita punya prasangka buruk pada Allah, akan buruk jatuh pada dirinya. Ini bahaya sekali soal prasangka. Coba lihat di dalam surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 23. Surah ke-51 ayat 22 dan 23 ada. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Yang kamu sangka atau kamu ucapkan itu dalam 2:3. Jadi wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun yang ke-22. Jadi ulangi. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Terus ada lagi. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Apa yang kau ucapkan atau apa yang kau sangka. Kau sangka itu apa yang kau yakini dalam hati. Oleh karena persangkaanmu, Allah itu akan bergantung kepada persangkaan hambanya. Allahumma ismi dhanni abdi. Jadi Allah itu akan memberikan sebagaimana hambanya sangka. Kalau kita menyangka Allah itu baik, Allah akan kasih kebaikan. Sebagaimana kita suka membaca Asmaul Husna, itu adalah satu wujud prasangka baik pada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau adalah yang Maha Pengasih. Ya Rahim, Engkau adalah Maha Penyayang. Ya Kudus, Engkau adalah yang Maha Suci. Ya Malik, Engkau adalah yang memiliki kerajaan. Dan seterusnya sampai 99 nama baik Allah. Kita berprasangka baik pada Allah. Maka rugilah manusia ketika itu berprasangka buruk pada Allah. Contohnya, saya ini sial ini. Memang Allah udah bikin sial. Nah ini nggak boleh. Ini memang takdir. Ini memang Allah udah kasih saya bikin sial. Nah ini prasangka buruk pada Allah. Allah tidak pernah akan menjadikan kita buruk. Umpama nih, kita belum dapat jodoh. Umpama. Padahal udah berdoa, udah ini. Memang Allah belum kasih jodoh tuh. Ini prasangka buruk pada Allah. Coba lihat di dalam surah Yunus surah ke-10 ayatnya 44. Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Apa sih kata zalim di sini? Kata zalim bisa ada 4. Bisa menyakiti, bisa merugikan, bisa menganiaya, bisa jahat. 4 kata zalim di sini. Zalim masih bahasa Al-Qur'an. Tapi kalau bahasa kita bisa ditafsirkan zalimi itu menyakiti, bisa merugikan, bisa menganiaya, bisa juga jahat. Kalau ada orang jahat, waduh, zalim sekali. Kalau ada orang yang merugikan, misalnya utang kagak bayar, zalim dia lah. Bang Toyib kagak pulang-pulang, 2 kali lebaran, 2 kali puasa, zalim dia itu. Kemudian dia itu istri pergi mulu, nggak tahu suami pulang atau kemana, nggak jelas, ngayak mulu selagi banyak duitnya, dia zalim namanya, nggak tahu diri. Nah itu disebut zalim, banyak hal, jahat, merugikan, aniaya dan menyakiti. Menyakiti itu menyakiti mau secara ucapan ataupun secara fisik.
itu juga zalim namanya. Maka kata zalim di sini Allah tidak menzalimi manusia. Sebaliknya manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya. Kalau belum jabat jodoh, ya karena usahanya, jangan bilang Allah dong. Karena udah catatannya gitu. Gitu. Jadi sebetulnya tuh balikin ke diri kita lagi gitu ya. Tentu saja. Coba lihat ayatnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Jangan sedikit-sedikit, emang Allah belum kasih. Aduh. Di Islam itu sendiri percaya sama takdir gak sih maksudnya? Maksudnya kan kalau nggak salah di Islam itu rezeki itu udah diatur. Gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya kita ngomong seperti itu bukankah nggak salah gitu? Maksudnya karena kita tahu bahwa sebenarnya memang semua sudah diatur gitu. Atau atau salah? Bagus kan? Jadi salah tidak, tapi itu adalah kadar tingkatan pemikiran. Menghargai pemikiran seorang, berbeda dalam sebuah pandangan. Tapi pandangan seperti itu disebut ada sebuah kelompok aliran dalam Islam disebut namanya dalam aliran kelompok-kelompok Islam di Timur Tengah disebut ada Qadiriyah, ada Tafrijiyah, ada lagi ada Qadiriyah, ada Tafrijiyah. Ada salah satu kelompok dalam Islam yang meyakini bahwa kita semua udah diatur. Apa yang terjadi? Ya udahlah, ngapain ngoyo-ngoyo, gak ada aturannya. Gitu. Jodoh udah disiapin sama Allah, nanti juga ketemu, santai aja. Gitu. Maka akhirnya Islam nggak penting untuk usaha yang maksimal nggak penting, termasuk jodoh. Ngapain ta'aruf dalam Islam? Nanti kan datang. Itu udah karena Allah. Kalau Allah udah atur, ada yang datang sini bawa jodoh. Nah itu akhirnya terjadi seperti itu. Rizki, jodoh, mati dan hidayah. Jadi ya, jadi percaya takdir, tapi cara pemahamannya tidak seperti itu. Pemahamannya adalah al-qadaru ba'dal ikhtiyar. Takdir itu adalah datangnya dan adanya setelah ikhtiar yang maksimal. Usaha maksimal. Ya, usaha maksimal. Maka di sini Allah memotivasi tetap kepada manusia itu sendiri yang menentukan dirinya. Tapi kalau dia udah berusaha menentukan dirinya, udah maksimal, memang bisanya kayak gitu, baru Allah akan turunkan takdir. Itu oleh karena tidak ada manusia yang bisa mengubah takdir. Takdir itu namanya ketentuan. Ketentuan udah diketok, ya nggak bisa diubah. Coba dibaca ayatnya. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah ke? 11. Surah ke-13 ayat 11. Masnya? Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaumnya sehingga kaum itu sendiri yang merubah. Allah memberikan sebuah kebebasan kepada hambanya. Silahkan kalian itu merubah nasib. Gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa merubah, ya kayak gitu. Memang kamu terlahir dari keluarga miskin. Kemudian nggak berusaha keluar dari kemiskinan itu, ya tetap takdirnya miskin itu. Gitu. Kemudian dulu pernah dibahas bagaimana tentang rekayasa genetika.
Itu bagian daripada usaha. Tidak ada istilahnya mestinya dosa warisan atau penyakit warisan. Karena dengan kecanggihan manusia atas rahmat Allah, maka manusia bisa merekayasa itu supaya tidak ada warisan penyakit dari orang tuanya. Misalkan asma, misalkan diabetes, itu adalah warisan misalnya dari orang tuanya. Maka supaya tidak terwarisi itu, bagaimana direkayasa genetikanya? Ini adalah bagian daripada usaha. Jangan biarlah itu udah takdir keturunan. Menyerah tanpa usaha. Nah, takdir itu tadi bahasanya adalah al-qadaru ba'dal ikhtiyar. Takdir datang setelah adanya ikhtiar. Jangan orang berserah begitu saja, tidak masuk akal. Itu di rel kereta api Jakarta Bogor yang kereta apinya masih aktif siang dan malam. Dia mengatakan bahwa saya tidur di sini, kalau memang Allah nggak menakdirkan saya mati, ya nggak mati. Tapi kalau udah keterlindas kereta yang hancur kan mati juga. Begitu. Jadi artinya bahwa ketentuan Allah itu setelah adanya usaha yang maksimal, kita tidak bisa berubah, barulah itu datang. Begitu. Jadi kita hendaknya harus berprasangka baiklah pada Allah, kembali introspeksi kekurangan pada dirinya, usaha dan doa itu adalah yang disukai oleh Allah. Itu adapun kita itu masih banyak yang belum sesuai dengan keinginan kita itu, padahal Allah menjanjikan keinginanmu dan doamu akan aku kabulkan, tapi dengan syarat tertentu. Gitu. Doa mustajab, doa bisa dikabulkan, gampang. Doa yang jodoh cepat, gampang. Rezeki dikabulkan mudah, gampang. Doanya nggak susah-susah. Kalau doa cepat dapat jodoh, ya Allah aku mohon kepadamu semoga cepat dapat jodoh, itu gampang. Semoga dapat rezeki, ya Allah aku mohon kepadamu semoga aku memberikan rezeki, kan gampang tuh. Nah emang yang nggak susah-susah harus pakai bahasa Arab kan, nggak usah. Gitu. Nggak ada artinya. Jadi husnudzannah ilallah, Allah itu sayang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, punya kasih sayang, pengasih dan penyayang. Kok ada orang bilang Allah jahat? Kenapa? Habis saya dilahirkan, dituliskan sebelumnya saya menjadi seorang pencuri. Alasan diterima itu. Dengarkan kita. Betul. Sekali-kali pasti ada kayak kita berprasangka buruknya gitu. Apa yang harus kita lakukan, misalnya langsung kebersit, saya prasangka buruk, terus kita harus ngapain itu pertama kali? Prasangka buruk kepada siapa? Allah atau manusia? Manusia. Maka hendaknya tadi dikatakan bahwa bertaubatlah kalian. Astagfirullah. Habis pertama, astagfirullah. Yang dianjurkan adalah introspeksi atau muhasabah. Itu jadi celah banget. Lebih ibda binafsik, bukan kepada orang lain. Ketika kita harus koreksi kesalahan yang ada pada dirinya, bukan mengkoreksi kesalahan pada orang lain. Memang tadi dikatakan benar sekali bahwa setiap manusia itu seringkali terjebak dalam sebuah kesalahan. Al-insan makhluk khata' wa lisan. Tempatnya salah dan lalai, tapi hendaknya kita harus keluar dari itu. Dalam sebuah pepatah dikatakan tarol qaza bi ghairi nafsik wala tarol jada bi nafsik. Seorang itu biasanya sangat pandai untuk melihat semut di seberang lautan, tapi tidak pandai melihat kotoran onta yang ada dalam dahinya, atau gajah di belubuk mata. Jadi kita itu begitu sulit untuk melihat kekurangan, kesalahan yang ada pada dirinya. Dia begitu pandai melihat satu-satu kekurangan dan kesalahan orang lain. Itu disebut su'udzon. Nah, maka ketika terjadi bahwa sering kali terbersit bahwa aduh ini prasangka uang hilang, nggak jauh-jauh ini pasti yang dekat yang ambil. Padahal itu nggak salah. Karena nggak ada orang lain jauh-jauh itu bisa nyampe tangannya, pasti yang dekat yang ambil. Nah, maka itu trik dukun
kita akhirnya prasangka pada orang-orang yang dekat. Kalau kita hilang, kita pergi ke dukun, pasti dukun ini orang dekat ini ya, orang dekat. Ya kalau bukan orang dekat siapa, kan kalau orang jauh nggak bisa ngambil.